Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqadi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, la tamathalahu al-uqulu bit-tafkiri wala tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswiri. Tidak ada akal yang bisa menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikirannya, dan tidak ada hati yang bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah taswir, berupa sebuah rupa, berupa sebuah gambar. Artinya tidak ada orang yang bisa membayangkan Allah sehingga Allah tergambar dalam suatu gambar. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Qusayr di catatan kaki nomor 3, dzalika li anna Allah Ta'ala la mithla lahu. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengan Allah. Fayutamatsalu fikran, sehingga Allah bisa dipermisalkan oleh pikiran, dipermisalkan dalam pikiran. Maka demikian rupa apapun seseorang memikirkan tentang rupa Allah Subhanahu wa taala dalam pikirannya, maka itu pasti keliru. Allah Ta'ala tidak demikian, tidak sama seperti yang dia pikirkan. Karena seseorang untuk bisa memikirkan sesuatu, maka dia harus memiliki mithal, harus memiliki contoh tipe yang serupa dulu, baru dia bisa pikirkan. Contohnya kalau seseorang melihat selebritis di televisi, maka dia bisa membayangkan dalam pikiran dia selebritis tersebut, karena dia melihat di televisi, gambar yang di televisi semisal dengan aslinya dari si selebritis tersebut. Kalau dia pernah melihat mobil mewah keluaran terbaru lewat di depan dia, maka setelah itu dia bisa pikirkan. Nah, dia pernah melihat. Nah, dia punya tipe, punya prototipe untuk dia pikirkan kembali. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengan Allah, sehingga bagaimana mungkin kita bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jallu min ayyuhata bihi tasawwuran liqasril uquli. Allah Ta'ala terlalu agung untuk bisa dideskripsikan, tasawur dideskripsikan oleh kita karena betapa dangkalnya akal kita. Wa adamil ifsahi, dan karena akal kita tidak mahir, akal kita tidak mampu an kaifiyati sifatihi bil manquli, untuk memikirkan tentang kaifiyah, tentang detail-detail sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la yuhituna bihi ilma. Allah Ta'ala la yuhituna bihi, tidak diliputi oleh sebuah ilmu. Artinya dijelaskan oleh para ulama tafsir, la yuhituna bihi ilma artinya la ya'lamunahu. Allah Ta'ala tidak diketahui oleh para makhluknya. Artinya kita para makhluk Allah tidak mengetahui secara sempurna bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa-apa yang Allah kabarkan. Surah Thaha ayat 110. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui tentang Allah sedikit pun illa bima syaa, kecuali beberapa hal yang Allah inginkan untuk diketahui. Seperti bahwasanya Allah itu Maha Tinggi, bahwasanya Allah itu mendengar, bahwasanya Allah itu melihat. Ini beberapa sifat Allah yang Allah kabarkan kepada kita sedikit saja. Adapun secara sempurna, secara menyeluruh kita tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian kita kembali ke atas. Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan ayat laisa kamitslihi syai'un
wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun, sedangkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Allah memiliki nama-nama yang paling bagus dan memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Di catatan kaki keempat, Syekh Abdullah Al-Qusayyir mengatakan, al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi wa atharuha fi khalqihi wa athariha fi khalqihi wa ahkamihi huwa anfa'ul ulum. Ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan tentang pengaruh semua itu pada makhluknya, dan juga tentang ketetapan-ketetapan Allah. Ilmu tentang semua ini merupakan ilmu yang paling bermanfaat. Wa huwa zubdatur risalatil ilahiyati. Dan ini merupakan inti dari risalah ilahiyah, dari misi yang disampaikan oleh para rasul. Wa khulasatu ad-da'watin nabawiyyati, dan ini juga merupakan inti dari dakwah para nabi. Wa bihi qawamud dini qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Dan dengan mengetahui ilmu ini, ilmu tentang asma wa sifat, maka akan tegaklah agama kita, baik dalam perkataan, dalam amalan, juga dalam akidah, dalam keyakinan. Fa innal ilma bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi huwa ad-dalilu ala tauhidil ilahiyyati. Karena mengetahui tentang nama-nama Allah Ta'ala dan juga tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, juga tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, ini semua akan menunjukkan kita, akan membawa kita kepada tauhid ilahiyah, tauhid dalam masalah ibadah. Wa wujubi ikhlasil ibadati lahu, dan akan menggiring kita, akan membuat kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Alladzi huwa asasud dini, yang ikhlas adalah pondasi dari agama. Wa khulasatu da'watil mursalin, dan ikhlas adalah inti dari dakwah para rasul. Fahuwa aujabu wa afdalu maktasabahul qulubu wa darakathu al-uqulu. Dan masalah ini, masalah ikhlas adalah hal yang paling wajib dan paling utama untuk diusahakan hati kita dan juga untuk diketahui oleh akal kita. Wa inna ma yu'khadhu dzalika min kalamillahi ta'ala wa kalami nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah asma wa sifat ini diambil dari kalamullah, dari firman Allah, artinya dari Al-Quran, dan juga dari kalami nabihi, itu dari hadisnya, dari perkataan Nabi, artinya dari hadis. Ini kaidah yang perlu kita camkan, bahwasanya masalah nama-nama dan sifat Allah, bahwasanya Allah itu namanya ini, bahwasanya Allah itu sifatnya ini, Allah begini, Allah begitu, ini wajib diambil dari kalamullah dan kalamun Nabi, dari firman Allah dan dari sabda Nabi SAW. Ini adalah pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ini adalah pembeda antara manhaj salaf dengan manhajnya ahlul kalam. Ahlus sunnah, manhaj salaf, dalam berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil dari kalamullah dan kalamun Nabi. Mengambil dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Alasan yang pertama, li'anna Allah Ta'ala a'lamu bi nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya dialah yang lebih mengetahui tentang dirinya sendiri. Wasdaqu qilan min khalqihi wa ahsanu hadithan. Dan Allah adalah yang paling benar perkataannya dan paling bagus tata bicaranya. Allah Ta'ala paling mengetahui dirinya sendiri, maka kita mengambil tentang asma wa sifat dari Al-Quran. Dan Allah paling benar perkataannya, nggak mungkin keliru. Al-Quran nggak mungkin keliru. Dan Allah paling bagus tata bicaranya, tata bahasanya dalam Al-Quran.
Tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Yang kedua, tsaniyan, wa li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana a'laman nasi bi rabbih. Nabi SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang Rabb-nya. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dibanding Nabi SAW. Baik para ulama, baik para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh agama, tidak ada yang lebih tahu daripada Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Maka kita mengambil asma sifat dari sabda Nabi, dari hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, thalithan, wa huwa sallallahu alaihi wasallam afsahul khalqi wa ablaghu fin nasihati wal bayan. Nabi SAW adalah orang yang paling fasih bahasanya dan yang paling ablagh, yang paling bagus balaghahnya, yang paling bagus tata bahasanya dalam menyampaikan nasihat dan dalam menyampaikan penjelasan. Penjelasan Nabi yang sudah paling bagus, yang paling jelas. Maka tidak perlu kita mencari-cari penjelasan selainnya. Yang keempat, rabi'an, wa qad aradallahu ta'ala fima dzakara min asmahi wa sifatihi al-bayana li'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya, menginginkan kita untuk jelas. Allah taala ingin kita jelas tentang nama-nama dan sifatnya. Allah Ta'ala ingin menjelaskan ketika Allah Ta'ala fima dzakara min asmahi, ketika Allah Ta'ala menyebutkan nama-namanya wa sifatihi dan menyebutkan sifat-sifatnya, Allah ingin bayana. Allah ingin jelaskan. Jelaskan kepada siapa? Kepada kita, kepada hambanya. Jadi maksudnya Allah Ta'ala sebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, apakah untuk iseng-iseng saja? Apakah untuk sia-sia saja? Ya, apakah sekedar untuk dibaca saja? Jawabannya tidak. Tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya dalam Al-Quran agar kita jelas. Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya, tidak sebagaimana keyakinan sebagian ahlul kalam, sebagian ahlul bid'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama dan sifatnya dalam Al-Qur'an namun kita tidak tahu. Namun tidak jelas apa maksudnya, kata mereka. Maka ini mengatakan Allah taala menyebutkan nama dan sifat dalam Al-Qur'an sia-sia saja. Sudah disebutkan namun tidak jelas, tidak diketahui. Maka ini keliru. Allah Ta'ala sebutkan nama dan sifatnya dalam Al-Quran supaya kita jelas. Allah ingin jelaskan. Allah ingin kita tahu. Allah ingin kita paham. Wa amara nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya kepada kita. Berarti nama dan sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis jelas. Kemudian kita kembali ke perkataan Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, atau beliau membawakan ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy, berada di atas 'arsy, istawa. Allah taala beristiwa. Istiwa artinya berada di atas sesuatu. Allah taala berada di atas 'arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan juga apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahta tsara, dan juga apa yang ada di dunia bagian bawah. Ats-tsara artinya sesuatu yang ada di bawah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau mengeraskan suaramu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara yang sir, perkara yang samar, dan juga perkara yang disembunyikan. Maka apalagi suara yang keras. Ini merupakan potongan dari Al-Quran, surat Thaha, ayat
5 sampai ke 7. Maka dari ayat ini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahwasanya lahul asmaul husna. Ya, Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang paling bagus dan sifat-sifat yang ula, sifat-sifat yang tinggi. Contohnya beliau bawakan ayat. Ya, lihat ya korelasinya. Sebelumnya beliau mengatakan lahul asmaul husna was sifatul ula. Allah memiliki nama yang husna, Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Kemudian beliau bawakan ayat. Maka ayat ini menyebutkan nama dan sifat Allah. Di antaranya tadi Ar-Rahman, ini nama Allah. Kemudian di antara sifat Allah, alal arsyistawa. Ini sifat Allah. Allah berada di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ini sifat. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini juga sifat. Allah memiliki Allah semua yang di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan juga di antara keduanya. Wa ma tahta thara, dan juga yang ada di dunia bawah. Ini sifat Allah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau keraskan suaramu, maka Allah Maha mengetahui yang samar dan yang disembunyikan, maka apalagi suara yang keras. Ini juga sifat Allah. Jadi ayat ini merupakan dalil untuk perkataan beliau sebelumnya, lahul asmaul husna was sifatul ula. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman. Dan Allah menguasai seluruh makhluk, baik dalam masalah izzah, dalam masalah kekuasaannya, dan juga dalam masalah hukma, dalam masalah ketetapannya. Dalam masalah izzah artinya Allah bebas untuk memperlakukan makhluknya sebagaimana yang Allah inginkan, dan hukma artinya Allah bebas untuk menetapkan apa saja untuk makhluknya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan rahmat Allah serta ilmu Allah wasi'a kulli syai', meliputi segala sesuatu. Artinya rahmat Allah sangat luas. Seluruh sesuatu terkena rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dan seluruh sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada ilmu yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Qusayr di catatan kaki pertama, Allah Ta'ala qad ahata bi khalqihi ilma wa hum la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Sedangkan makhluk Allah, ilmu mereka tidak meliputi Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui seluruh makhluknya, namun makhluknya tidak ada yang mengetahui tentang Allah secara sempurna. Ya, tadi yuhitu ilman artinya ya'lamu. Ya, ya'lamunahu. Manusia atau makhluk tidak mengetahui tentang Allah secara sempurna. Fala yuhituna bi syai'in min amalihi illa bima syaa. Maka makhluk tidak mengetahui sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala illa bima syaa, kecuali beberapa hal yang Allah inginkan untuk diketahui. Nah, di sini Syekh Abdullah Al-Qusayr lebih mendetilkan makna dari la yuhituna bihi ilma. Tadi surat Thaha ayat 110. La yuhituna bihi ilma maknanya ada dua. Beliau jelaskan di sini. Fala ya'lamuna syai'an an kaifiyati dzatillahi wa asma'ihi wa sifatihi illa ma a'lamahum iyyahu. Makhluk tidak mengetahui sedikit pun tentang kaifiyah zat Allah. Kaifiyah itu detail-detail. Tentang detail-detail dari zat Allah dan juga detail-detail tentang asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah illa ma'a'lamahum iyyahu, kecuali
perkara-perkara yang Allah beritahu kita. Jadi manusia tidak mengetahui tentang detail-detail, tentang kaifiyah, detail-detail dari nama Allah dan juga sifat Allah dan juga zat Allah. Misalnya di antara nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Allah memiliki sifat As-Sam'u, pendengaran. Allah memiliki pendengaran. Namun kita nggak tahu bagaimana sih detail pendengaran Allah. Bagaimana cara Allah mendengar? Bagaimana proses terdengarnya pendengaran tersebut? Bagaimana proses Allah mendengar? Sarana apa yang Allah gunakan? Allah alam, kita tidak tahu. Allah Maha melihat. Al-Basir, Allah memiliki nama Al-Basir. Dan Allah punya Al-Basar, penglihatan. Namun kita tidak tahu detailnya bagaimana cara Allah melihat. Bagaimana prosesnya, sarana apa yang Allah gunakan. Kita tidak mengetahuinya. Ini contoh bahwasanya detail-detail dari zat, dari sifat dan dari nama-nama Allah kita tidak mengetahuinya. Namun Allah beritahu kita bahwasanya Allah itu As-Sami', Maha mendengar, Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Mana yang kedua? Wala yuhituna bi syai'in min ma'lumihi ay mimma alimahu illa bima syaa. Manusia atau makhluk tidak mengetahui sedikit pun tentang perkara-perkara yang Allah ketahui, min ma'lumi, tentang perkara-perkara yang Allah ketahui. Ay mimma alimahu, itu maksudnya perkara-perkara yang Allah ketahui. Illa bima syaa, kecuali perkara-perkara yang Allah inginkan kita mengetahuinya. Contohnya tentang kapan ajal. Kita tidak mengetahui ajal kita. Kita tidak mengetahui ajal orang lain. Allah mengetahui. Maka ini termasuk mimma alimahu, perkara yang Allah ketahui. Allah ketahui tentang ajal kita, namun kita tidak tahu. Allah tahu tentang kapan kiamat, namun kita tidak tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi tahun depan di negeri kita ini. Kita nggak tahu. Nah, ini makna yang kedua. Kita tidak mengetahui perkara-perkara yang Allah ketahui. Jadi dua makna dari la yuhituna bihi ilma. Kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dalam zat-Nya, namanya dan sifatnya. Dan yang kedua, kita tidak mengetahui perkara-perkara yang Allah ketahui. Wa kilal ma'nayaini sahihun. Kedua makna di atas itu benar. Wa qad 'allamana Allah taala asya'a katsiratan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita banyak perkara. Fa'alamana syai'an min asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sedikit saja tentang nama-namanya dan juga tentang sifat-sifatnya. Wa ahkamihi al-kauniyati, dan juga tentang hukum-hukum yang kauninya. Tentang ketetapan-ketetapan Allah yang terkait dengan alam semesta. Wa dzalika kulluhu qalilun bin nisbati ila ilmihi. Namun semua yang kita ketahui tersebut itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah ketahui. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah didatangkan kepada kalian berupa ilmu kecuali sangat sedikit saja. Surat Al-Isra ayat 85. Famasta'tharallahu bi'ilmihi aktsaru. Maka apa yang Allah sembunyikan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.